Halo anak-anak petualang cilik yang paling keren. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Saya Bu Linda siap nemenin kalian lagi nih buat petualangan seru yang bikin kita jadi makin pintar. Hari ini kita mau jadi detektif lokasi. Kita akan kenalan dengan tempat tinggal kita, negara kita yang indah yaitu Indonesia, dan cara seru mencari lokasi pakai peta. Sudah siap? Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi lokasi absolut dan relatif tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kondisi wilayah. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan peta atau dena untuk menemukan dan menggambarkan lokasi. Nah, coba deh sekarang kalian lihat sekeliling. Kalian lagi di mana sih? Di rumah, di Monas, atau mungkin lagi di sekolah? Pertanyaan di mana itu ada hubungannya sama yang namanya lokasi anak-anak. Gampangnya, lokasi itu adalah tempat di mana kita berada. Sama kayak alamat rumah kalian. Dari nama jalan, nomor rumah, RT, RW, sampai kota. Itu namanya lokasi absolut, kayak GPS rumahnya. Tapi kalau ada teman yang nanya rumah kamu di mana, terus kamu jawab rumahku dekat lapangan. Nah, itu namanya lokasi relatif. Jadi, lokasi relatif itu adalah lokasi kita dibandingkan dengan tempat lain. Sudah paham kan bedanya lokasi absolut dan relatif? Oke, sekarang yuk kita lihat di tengah-tengah negara kita yang indah. Indonesia cantik banget ya. Indonesia itu negara kepulauan yang luas, punya ribuan pulau, dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur. Luar biasa. Coba perhatikan petanya. Kalau kita lihat garis-garis hayal di bola dunia, Indonesia itu punya lokasi absolut yang unik banget. Kita ada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena ada di lintang utara dan lintang selatan yang tidak jauh dari nol, itu yang bikin Indonesia selalu hangat dan cerah. Dan karena bujurnya yang panjang, Indonesia punya 3 waktu berbeda loh. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Terus, Indonesia itu juga istimewa karena lokasi relatifnya. Bayangkan rumahmu diapit sama rumah temanmu di kiri dan kanan. Nah, Indonesia itu diapit oleh 2 benua raksasa, yaitu benua Asia dan benua Australia. Enggak cuma benua, Indonesia juga memiliki negara tetangga. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dampaknya, letak ini bikin Indonesia jadi tempat yang ramai dilewati kapal-kapal dan tempat bertemunya banyak orang dari berbagai negara. Itu juga yang bikin kita punya banyak keragaman budaya. Wah, keren ya! Nah, karena Indonesia ada di garis khatulistiwa dan diapit oleh samudra, kita punya iklim tropis. Artinya, matahari bersinar terus, bikin tanah kita subur banget. Jadi, banyak petani yang bisa menanam padi, sayur, dan buah-buahan. Kita juga punya banyak gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas dengan ikan-ikan yang cantik, pantai yang mempesona, dan hutan lebat yang jadi rumah hewan-hewan langka seperti orang hutan, harimau, dan komodo. Keren banget kan negara kita ini? Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Indonesia itu seperti jembatan raksasa yang menghubungkan 2 benua besar, yaitu Asia di utara dan Australia di selatan, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Pasifik. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia punya wilayah yang benar-benar masif.
Luas daratannya mencapai sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Sementara luas lautannya jauh lebih besar, sekitar 3,2 juta kilometer persegi. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua. Karena Indonesia berada tepat di Khatulistiwa, kita memiliki iklim tropis. Artinya kita hanya ada dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya, karena wilayahnya yang membentang sangat luas dari barat ke timur, kita punya 3 zona waktu yang berbeda. Yang pertama, waktu Indonesia Barat. Zona ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua, ada waktu Indonesia Tengah. Zona ini lebih cepat 1 jam dari waktu Indonesia Barat. Wilayahnya mencakup Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Yang ketiga, ada waktu Indonesia Timur. Zona ini adalah yang paling timur dan lebih cepat 2 jam dari waktu Indonesia Barat. Wilayahnya meliputi Pulau Maluku dan Pulau Papua. Lanjut. Seringkali kita mendengar orang membahas tentang cuaca dan iklim. Gampangnya begini, cuaca itu kondisi udara di suatu tempat dalam jangka waktu pendek. Misalnya hari ini cuaca cerah, tiba-tiba hujan deras. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam atau hari. Sedangkan iklim adalah pola cuaca rata-rata jangka waktu yang sangat panjang, bisa puluhan hingga ratusan tahun. Tiga lempeng raksasa yang bertemu. Bayangkan bumi kita ini seperti sebuah bola besar yang kulitnya retak-retak. Retakan ini membentuk potongan-potongan besar yang namanya lempeng bumi. Di bawah Indonesia ada 3 lempeng raksasa yang bergerak pelan, mirip seperti piring-piring besar yang saling dorong atau bergeser di meja. Yang pertama ada lempeng Indo-Australia. Ini datang dari arah selatan, dari bawah Australia. Yang kedua ada lempeng Eurasia. Ini datang dari arah utara, dari bawah benua Asia. Yang ketiga ada lempeng Pasifik. Ini datang dari timur, dari Samudra Pasifik. Saat lempeng-lempeng ini saling bergesekan atau bertabrakan, kadang ada getaran yang terasa di permukaan bumi. Itulah yang disebut gempa bumi. Dan kalau ada satu lempeng yang menyelip di bawah lempeng lain, batuan di dalamnya bisa meleleh dan mencari jalan keluar ke atas, lalu munculnya gunung api yang bisa meletus. Jadi karena Indonesia berada di tempat bertemunya 3 lempeng ini, wajar kalau kita punya banyak gunung api dan kadang ada gempa bumi. Dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Sekarang kita bayangkan laut di sekitar Indonesia, ada bagian laut yang dangkal sekali, mirip seperti kolam renang anak-anak. Namanya dangkalan. Di Indonesia ada 2 dangkalan yang penting. Yang pertama, dangkalan Sunda. Ini adalah laut dangkal di bagian barat Indonesia, menyambungkan Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan benua Asia. Dulu sekali di zaman es, ketika air laut sedang surut, wilayah ini pernah jadi daratan loh. Jadi binatang-binatang purba seperti gajah dan harimau bisa jalan kaki dari Asia sampai ke Pulau Jawa atau Sumatera. Makanya binatang-binatang di Sumatera dan Jawa banyak yang mirip dengan yang ada di Asia. Sedangkan dangkalan Sahul ini berada di bagian timur Indonesia, yaitu di sekitar Pulau Papua, sama seperti dangkalan Sunda. Dangkalan Sahul juga pernah jadi daratan yang menyambungkan Papua dengan benua Australia. Itu sebabnya binatang di Papua banyak yang mirip dengan yang ada di Australia, seperti kanguru pohon atau burung cendrawasih. Dangkalan-dangkalan ini tidak hanya jadi rumah bagi banyak ikan, tapi juga menceritakan bagaimana hewan-hewan zaman dulu bisa berpindah tempat di Indonesia. Kemudian ada jalur pegunungan. Yang pertama, Sirkum Mediterania. Itu seperti barisan pegunungan yang sangat panjang, dimulai dari pegunungan Alpen di Eropa, lalu merentang ke timur melewati pegunungan Himalaya di Asia, dan akhirnya masuk ke Indonesia.
Di Indonesia, jalur ini memanjang dari Pulau Sumatera terus ke Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga ke bagian Maluku. Ciri khas dari sirkum Mediterania ini adalah keberadaan banyak gunung api aktif. Oleh karena itu, pulau-pulau seperti Sumatera dan Jawa memiliki banyak gunung berapi yang subur, tapi juga berpotensi mengalami gempa bumi. Gunung-gunung terkenal seperti Krakatau, Merapi, dan Semeru adalah bagian dari jalur ini. Kemudian yang kedua ada Sirkum Pasifik atau cincin api yang melingkari Samudra Pasifik. Nah, kalau Sirkum Pasifik ini jauh lebih besar lagi. Jalur ini seperti disebut juga sebagai cincin api atau Ring of Fire karena bentuknya yang melingkar dan banyaknya gunung api di sekitarnya. Sirkum Pasifik dimulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan lalu naik ke Amerika Utara, pegunungan Rocky, menyeberang Samudra Pasifik ke Jepang, Filipina, dan akhirnya masuk ke Indonesia. Di Indonesia, jalur Sirkum Pasifik melewati Pulau Sulawesi, lalu berlanjut ke Maluku Utara seperti Halmahera, dan akhirnya sampai ke Pulau Papua. Meskipun tidak semua gunung di jalur ini aktif seperti Sirkum Mediterania, jalur Pasifik ini juga terkenal sangat aktif secara geologis. Sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Nah, apa sih itu peta? Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan penampakannya pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala peta. Nah, apa sih unsur-unsur penyusun peta? Yang pertama ada judul peta, yang kedua ada skala peta, yang ketiga ada simbol peta, yang keempat ada petunjuk arah. Nah, petunjuk arah ini gunanya untuk menjelaskan arah dari daerah yang tergambar dalam peta. Kemudian peta juga harus ada garis tepi peta supaya agar lebih terlihat rapi. Juga untuk sebagai tempat meletakkan angka lintang dan luncur. Selanjutnya ada legenda. Nah, legenda ini merupakan kolom keterangan mengenai simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Kemudian ada garis astronomis, itu di dalamnya terdapat garis bujur dan garis lintang. Kemudian ada inset. Inset ini merupakan peta yang diperkecil. Kemudian ada sumber peta dan juga tahun pembuatan peta, gunanya untuk mengetahui keakuratan data. Nah, anak-anak petualang cilik, sekarang kalian sudah lebih tahu kan tentang lokasi rumah kalian, lokasi dan indahnya Indonesia, dan serunya pakai peta. Dengan begini, kalian bisa jadi penjelajah hebat di masa depan. Kalian sudah tahu cara membaca lokasi, memahami negara kita, dan menggunakan peta. Keren banget. Ingat ya, lokasi itu penting, Indonesia itu keren, dan peta itu teman setia kita untuk menjelajah. Jangan lupa untuk terus belajar dan bertanya ya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dadah!